Variabelnya meliputi tanggung jawab, prestasi, pengakuan, pekerjaan yang menantang, serta kepatuhan. Variabel ketiga adalah loyalitas. Indikatornya meliputi pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab. Variabel berikutnya ada kedisiplinan. Indikatornya meliputi ketepatan waktu, kepatuhan terhadap peraturan, penggunaan seragam, dan pelaksanaan tugas. Dan variabel yang terakhir ada kinerja karyawan. Dalam kinerja karyawan, indikatornya meliputi kualitas kerja, produktivitas, inisiatif, dan kerjasama. Masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner, observasi, dan studi pusaka. Saudara Danang Hermawan, Muhammad Danang Hermawan ya. Kenapa Anda memilih judul skripsi tentang wahana Lentera Raya di Gresik? Kenapa? Alasan pertama, ada keluarga saya yang bekerja di sini. Itu adalah kakak saya. Kakak saya berperan sebagai karyawan, jadi saya tertarik untuk meneliti apakah lingkungan kerja, motivasi, loyalitas, dan kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerjanya. Oh, gitu ya. Jadi yang Anda teliti ini adalah tentang kinerja lingkungan kerja, motivasi, loyalitas, dan kedisiplinan kerja. Jadi pengaruh lingkungan ya. Jadi apakah lingkungan tadi mempengaruhi daripada kinerja daripada karyawan terhadap hasil daripada di PT Wahana Lentera Raya di Gresik. Saya ingin tahu ya, dari hasil awal yang kamu teliti sebelum saya melangkah untuk bertanya lebih lanjut. Maka untuk hipotesanya, dugaan sementara, kamu paham nggak apa itu hipotesa? Paham. Apa itu? Hipotesa adalah dugaan sementara. Dugaan sementara, oke. Nah, dugaan sementara yang kamu teliti itu apa dugaannya apa? Yang pertama, ya, kinerja karyawan diduga berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja. Oke. Yang kedua, kinerja karyawan diduga berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Ya. Yang ketiga, kinerja karyawan diduga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Yang keempat, kinerja karyawan diduga berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan. Dan yang terakhir, kinerja karyawan diduga berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja, motivasi, loyalitas, dan kedisiplinan secara bersama-sama. Ya, itu dugaan kamu. Kemudian rumusan masalahnya apa? Pak, kamu kan apa yang membedakan antara hipotesa sama rumusan masalah? Rumusan masalah apa rumusan masalah? Rumusan masalah adalah permasalahan yang ada dan diteliti. Rumusan masalah adalah masalah yang ada pada perusahaan dan berusaha untuk diteliti oleh peneliti. Kemudian apa? Rumusan masalah per itemnya apa? Yang pertama, apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga, apakah loyalitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah kedisiplinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? Dan yang kelima, apakah lingkungan kerja, motivasi, loyalitas, dan kedisiplinan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan?
Kemudian saya ingin tahu kerangka konseptual. Jadi seorang peneliti itu harus punya kerangka konseptual. Jadi coba sebutkan kerangka konseptualnya. Ya misalkan variabelnya. Kamu pakai berapa variabel dan tolong sebutkan satu persatu yang mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk variabel independen, saya memakai 4 variabel. Di antaranya adalah lingkungan kerja, motivasi, loyalitas, dan kedisiplinan. Untuk variabel dependen, saya memakai 1 variabel, yaitu kinerja karyawan. Jadi pada intinya itu kamu itu mengerti tentang lingkungan kerja, kemudian motivasi, loyalitas, dan kedisiplinan. Saya tidak bertanya tentang yang penting kamu sudah di sini sudah ada teori tentang lingkungan, tentang motivasi, tentang loyalitas, dan tentang kedisiplinan. Yang jelas dari beberapa tadi hipotesa dan rumusan masalah, tentu kamu kan meneliti karyawan. Nah, berapa karyawan perusahaan yang Anda teliti tadi? Jumlah karyawan total semuanya. Jumlah total karyawannya adalah 134 karyawan. Berarti ini perusahaan menengah atau perusahaan mikro, makro, atau yang lebih besar lagi? Ini perusahaan menengah. Perusahaan menengah. Di bidang apa? Di bidang furnitur. Apa? Furnitur. Furnitur itu apa? Contohnya? Furnitur itu perabot rumah tangga. Apa Di itu? antaranya adalah lemari, sofa, dan ranjang. Bahannya dari mana? Dari bahan apa? Dari kayu. Dari kayu apa? Untuk kayunya saya tidak meneliti di bagian situnya, Pak. Tidak meneliti sampai bahannya. Kan ada perusahaan itu membuat bahan dari kayu, ada kayu jati, ada kayu mauni, ya, ada kayu yang lain. Kira-kira apa ini? Nek awakmu kalau kamu itu betul-betul meneliti kan tahu wujud daripada bahan yang diteliti. Mungkin sekiranya jika saya lihat, mungkin itu adalah kayu jati. Mungkin. Dalam teori uji psikologi tidak ada kata mungkin, harus pasti. Harus pasti. Kayu jati atau mauni atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Jangan ragu-ragu ya. Oh, okay. Karena peneliti itu harus tahu yang diteliti. Okay. Kalau kamu itu meneliti karyawan dalam loyalitasnya kepada perusahaan sehingga mempengaruhi produknya, ya, produk itu apakah itu karena volume atau targetnya itu kualitas produknya atau jumlah volume produksinya, nah itu kan harus tahu ya. Nah, itu ya. Ini sebenarnya kamu kurang kritis sebenarnya. Ya karena tidak tahu secara pasti tentang produk itu mempergunakan bahan apa. Kamu teledor hanya melihat jumlah karyawan, tetapi tidak tahu apa yang diproduksi. Mestinya di sini ada fotonya. Ada nggak fotonya? Ada di belakang. Oh, ada fotonya. Coba langsung lihat ya. Kalau saya lihat ini sebenarnya ini jumlah karya lebih dari itu. Oke. Kita lihat. Pengetahuan kamu tentang jumlah daripada populasi. Saya ingin tahu pengertian populasi dalam perusahaan itu. Kamu menelitikan tidak hanya 1 tahun ini. Kan kamu melihat tahun ke belakang atau tahun 2020, 21, 22. Nah, populasi perusahaan itu jumlah karyawannya berapa? Populasi perusahaan secara global. Secara global. Ya. Untuk
Untuk sekarang jumlah karyawannya adalah 134. Dari Langkah-langkah itu. langkah-langkahnya. Mencari penelitian terdahulu tentang variabel yang saya teliti. Habis judul terus apa? Habis itu meneliti latar belakang perusahaan. Kalau judul terus marah untuk latar belakang perusahaan. Sing bener ya. Pertama judul. Judul sampai tetap no. Oke. Ya, Judul. judul. Terus marah nopo makanya. So. Menentukan perusahaan yang akan diteliti. Judul mesti kan namanya perusahaan. Ayo, wes. Perusahaan terus marah nopo. Setelah perusahaan minta lembar persetujuan kepada perusahaan.